Ini prosedur yang memang harus dilakukan, karena kalau tidak menggunakan ini, proses identifikasi itu mau pakai apa? Menganalisanya pakai overlapping analyzer. Ya. Jadi untuk menganalisa tumpang tindih antar dua objek. Penasihat ahli Kapolri. Penasihat Kapolri. Saya pengennya 100-100-nya atau semuanya diperiksa. Bagus. Kan mereka punya sekitar 80 orang tuh lulusan di tahun itu. Iya. Apa mungkin dicetak pakai 2 plat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali sebagian palsu. Bagaimanapun juga ketika mencetaknya, itu kan masang platnya kan manual. Iya. Nah, itu meleset di situ. Ya, berkaca dari kasus-kasus yang lain kan Barreskrim sudah sering saya ceritakan ya kan. Sulit untuk mempercayai mereka. Ya. Tetapi kalau Pak Prabowo Subianto mendengar ini, yang namanya Ali Ngabalin, ya tidak berani bersaksi di bawah Quran. Satu lagi namanya Sylvester, tidak berani bersaksi di bawah Alkitab. Jumpa lagi di Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga. Dan kali ini kita akan membongkar lagi yang kemarin belum selesai dibongkar. Apa itu belum selesai dibongkar? Kemarin kan kita kalau nonton episode kemarin yang ini nih, nah, itu ada isinya tentang huruf Z dan huruf A. Huruf Z di ijazah Z. Dan huruf A di sarjana A. Sarjana kemarin. Sarjana A buntutnya huruf A. Kalau mau lebih tahu tentang itu, nonton video sebelumnya. Tapi hari ini kita panggil lagi yang mau membongkar 6 huruf lagi. Nah, ini luar biasa nih. Kemarin Z dan A, sekarang A, O, I, D, E, A. Banyak. Nah, jadi kita ajak lagi Pak Roy Suryo. Siap. Terima kasih nih Pak Roy. Sama-sama. Mau membagi hasil penelitian terus di sini. Ya, dan nanti ada beberapa hal yang menarik ya seputar kalau kita bongkar hal kayak gini. Pasti banyak yang ngikut. Kita bongkar yang ngikut-ngikut. Ya, oke. Nanti kita bongkar yang ngikut tapi beres dan yang ngikut tapi nggak beres. Banyak yang nggak beres. Yang banyak yang nggak beres. Oke. Ya. Dan saya perkenalkan satu narsum yang mengejutkan dari luar daerah, dari luar negeri kali. Namanya John Christoph. Nih saya munculkan dulu di Zoom meeting. Bapak John Christoph. Namanya John Christoph. iya. Gimana kabarnya Pak Rismon? Sehat-sehat dong. Oh, sehat-sehat ya. Malah saya makin efektif ini membuat tool-tool untuk mempersiapkan siapa tahu sampai ke persidangan kan. Wah, betul. Oke, Ya. siapa tahu sampai ini ke persidangan. Berarti masih ada keraguan ini akan berani mereka menyampaikan ini ke persidangan ya? Ya jelas, karena kan akan dibuka dan dikuliti satu persatu nanti proses akademik dari Pak Jokowi kan. Ya. Terkait formulir registrasi awalnya 1980, 1981 tahun akademik itu, itu kan sarjana SEM. Betul. Nah, bagaimana ini proses ini bisa sampai skripsi dan mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan UGM kan? Itu pasti nanti dikuliti nanti itu di persidangan kan? Begitu. Prosesnya. Iya, prosesnya. Ya. Gimana Pak Roy? Ya, soal proses ini. Proses ini memang penting banget ya. Jadi ini seperti kita tuh mendapatkan bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan justru dibuka oleh Barreskrim dan itu sebenarnya tidak semuanya dibuka oleh dia. Ada yang ditutup-tutupi kan gitu. Ijazah mereka nggak berani tampilkan yang sebenarnya. Padahal katanya udah pegang. Udah pegang. Nah, kalau udah pegang kan mestinya kan tinggal satu tahap aja itu di-scan dengan resolusi tinggi. 1200 dot per inch gitu DPI gitu ya, jangan hanya 300 gitu. 1200. Terus yang itu tampilkan gitu. Tapi kan aneh, malah ditampilkan tuh fotokopi yang sudah terlipat dan ada bercak. Iya, bercak. Jangan-jangan tuh terlipatnya gara-gara dibawa ke Polda Metro Jaya itu ya. Masukkan di map terus dilipat-lipat. Jadinya kayak kemarin. Bahaya ini. Bahaya. Dugaannya nih Pak Roy. Jadi tidak berani nampilkan yang sebenarnya. Ya. Kemudian malah ditampilkan beberapa berkas-berkas dalam tanda kutip ya, berkas yang makin lucu. Karena kan ditampilkan antara lain pembayaran SPP ya kan, gitu. Tapi 2 kali doang. Hanya 2 kali doang, hanya semester 1, 2 sama semester 1, 2 lagi artinya 4 semester. Terus registrasi. Nah, ini yang unik. Registrasi itu ditampilkan, ini yang nanti akan diceritakan oleh Bang Resmon ya, yang dia mengisi sendiri loh ini.
Ini kan Oke. kayak si Fu Fafa nulis nomor handphonenya sendiri waktu itu, ya kan gitu. Jadi dengan tangan dia sendiri, dia ngisi sendiri SM gitu. Oke. SM tuh bukan Menteri Keuangan ya, lain. Ini Oh. SM-nya tuh Sarjana Muda. Tapi ya. bukan Sri Murti Ningsih juga ya. Nah, bukan Sri Martinengse. Kemudian ada lagi yang kemudian Banyak SM nih. kemarin kita bicarain kan gitu, dan nanti akan semakin terbongkar lagi. Heeh. Kalau itu dihitung, ya Bang Resmond juga udah ngitung, saya udah ngitung. Total jumlah SKS yang didapatkannya itu hanya 122. Ya, Ya, berarti memang belum cukup untuk masuk sarjana gitu. tapi cukup untuk sarjana muda. Ya, dan nilai-nilainya Oke. yang lebih lucu lagi. Katanya IP-nya 3, ya kan? Ya dulu padahal kan ngakunya IP-nya 2 sekian. Tapi kalau kita hitung, A-nya hanya ada 3, Betul. ya B-nya ada 10, C-nya ada 13 atau 14, 13 betul. D-nya ada 9. Oh, iya, betul. Ya kan? Sekitar Kok segitu. bisa IP-nya 3? Ini Wow. kalkulatornya rusak kali. Ya, itu. Oke. Jadi ini Bang Resmond mau meneruskan apa yang sudah kita bicarain kemarin. Siap. Tapi ini lebih detail dan sangat ilmiah. Jadi ya. kemarin Pak Roy kan menemukan Z dan A. Ya, tapi itu kan pandangan awam, pandangan normal. Normal. Nah, jadi kadang-kadang kan kita harus melihat secara teknis ya, atau Ya. lebih detail. Jangan sampai kita nanti hanya dikomentari, itu kan model cocokologi. Cocokologi. Cocok. Enggak, ini ilmiah. Nah, Nanti yang diterangkan Bang Resmond ini adalah bagaimana menggunakan prinsip dua gambar itu disinkronize ya, kemudian ya. dilihat berapa jaraknya. Itu nanti yang diceritakan Bang Oke. Resmond. Nah, apa Bang Rismond sudah siap menjelaskan gambar ini? Wah, kalau saya kan latar belakangnya dosen. Oke. Pertanyaan satu jawabannya satu. Jadi selalu siap menjelaskan gambar ini ya. Iya. Nah, nanti kita tampilkan juga lebih besar di insert ya. Tapi kira-kira ini ijazah siapa nih yang kiri dan kanan ini, Bang Rismond? Katakan saja ijazah nomor 1115 Ya. atas nama seseorang bernama Pronojiwo. Wah, itu Oke. terkenal sekali itu, Bang. Itu kan die hard-nya Jokowi itu. Komisaris. Komisaris. Ya. Betul. Oke. Komisaris Independen PTPN 14 PTPN. Makassar. Iya. Terus yang kedua kan ini yang paling populer ini, Mm-mm. ijazah nomor 1120 Betul. atas nama seseorang bernama Joko Widodo. Oke. Jadi yang kedua ini kenapa kita pakai yang warna? Aha. Karena kita menganalisanya pakai overlapping analyzer. Ya. Jadi Oke. untuk menganalisa tumpang tindih antar dua objek. Persis. Gitu. Jadi supaya kelihatan warnanya antara yang Ya. logo itu yang berwarna dengan fontnya itu yang Ya. warnanya hitam. Silakan terus, Bang. Terus Pak Roy, Ya. dan Pak Michael itu kita mengkonversinya pertama dari RGB, Mhm. ruang warna Red, green, blue. Ya. terus dikonversi menjadi HSV. Ya. HSV Mhm. itu hue, saturation, and value. Betul. Nah, biasanya ya umumnya untuk mendeteksi objek itu di dalam sebuah citra maupun video digital itu harus dikonversi dulu Ya. dari ruang warna itu. Ya, pemirsa, mungkin HSV. supaya jelas ya. Jadi hue, saturation, and value itu biasanya kalau kita setting di TV itu juga Oh ada. iya, betul. Ya kan? Sering ada itu. Kita bisa ngatur kehangatan warnanya, kita bisa ngatur saturasi warnanya, dan kita bisa ngatur value-nya. Tapi Terus, kalau Bang, di ya. Instagram sekarang namanya filter kali ya, Bang Rismond ya. bagian. Biar jadi ganteng muka kita kan. Ya. Lanjut, Bang. Mm-mm. Wah, keluar lagi gelas. Ini masih teknik dasar ya, Ya. yang kita umumkan. Mm-mm. Bener. Jadi tekniknya cuma menggunakan operasi bitwise morphology. Ya. Artinya bitwise itu nanti di XOR. Persis. XOR itu operasi biner. Mm-mm. Nah, kalau nanti misalnya 1 dengan 1 hasilnya 1. Tuh, ya. 0 dengan 1 hasilnya 0. Mm-mm. 1 Oke. dengan 0 hasilnya 0. Mm-mm. 0 dengan 0 hasilnya 0 gitu. Jadi operasinya biner. Ya. Jadi Tapi kalau ada loh, gelap Bang. dengan gelap nanti Ada yang hasilnya dulu gelap. katanya waktu SD dicandain apa temannya 2 tambah 2 berapa gitu, jawabannya 6. Ada tuh anaknya yang punya ijazah ini katanya. Oke. Ya, lanjut. Jadi
operasi bitwise saja dulu, Heeh. karena sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi kan. Ya. Tekniknya seperti ini, mendeteksi persentase tumpang tindih antar dua objek di sebuah citra atau video. Betul. Ya. Itu pakai local binary patterns. Ya. Namanya LBP, Mm-mm. bukan Luhut bin Sarpanjaitan. Lokal binary. LBP kena lagi dia. Ya. Local binary patterns. Ya. Jadi pola biner lokal. Gitu lah. Gitu, MBP, Ya. dikenal dalam image processing. Ya. Terus ada juga yang lain-lain untuk pakai AI. Ya. Tetapi kalau AI itu memang lebih abstrak ya daripada yang lebih dasar, karena sudah langsung diinputkan saja langsung hasilnya jadi. Persis. Tapi kalau ini kita step by step-nya paham gitu. Ya. Nah, yang kita gunakan ini adalah menggunakan bitwise morphology. Sama dengan LBP sih, local binary patterns. Jadi kita menghitung persentase tumpang tindih atau overlapping dari dua objek. Betul. Terutama ada 6 di sini, Pak Roy. Pertama, sarjana. Objek yang pertama itu adalah logo dari UGM, ya. Kemudian objek yang kedua itu adalah font atau tulisan atau huruf dari masing-masing gambar ini. Ya. Sebenarnya ini kan Mas Roy lebih gampang dipakai OCR ya. Optical Character Recognition. Ya. Character recognition ya kan. Tetapi itu kan sudah AI ya, neural networks. Jadi kita pakai yang dasar pun sudah dapat sebenarnya. Biar mudah dimengerti. Jadi memang Pak Roy dan Bang Rismon ini menggunakan metode-metode yang paling mendasar. Metode yang dasar, dan itu yang penting ya, pemirsa Sentana. Kami itu tidak janjian loh nih ya, gitu. Tapi kalau analis itu pasti kita menggunakan pola yang sama, ya. Kemudian hasilnya kalau memang benar, ya nanti akan ketemu yang sama, gitu loh. Ya kan udah ada hasilnya kemarin bahwa ini nggak identik. Berarti nggak ada dong alasan misalnya Bareskrim Polri atau siapapun bahwa saya nggak punya alat nih melakukan hal ini misalnya. Nggak mungkin. Katanya laboratoriumnya standar internasional, ya kan? Iya, jadi ini alat ini bisa ditemukan siapa saja ya? Siapa saja. Gampang saja dipakai ya. Ini prosedur yang memang harus dilakukan. Karena kalau tidak menggunakan ini, proses identifikasi itu mau pakai apa untuk menyatakan itu identik? Bukan cekungan aja ya. Cekungan dan perasaan. Perasaan cekung. Lanjut. Oke. Ya. Nah, Bang Rismon, boleh saya tanya sedikit ya? Kenapa Abang memilih huruf A, O, I, D, E, A ini? Coba gimana jalan pikirannya tuh bisa memilih huruf-huruf ini? Kita menemukan pertama pengamatan visual, mana yang janggal, mana objek yang perlu kita teliti. Ya. Tadi menyambung katanya Pak Roy, bahwa di digital forensik itu yang umum dipakai adalah LBP. Local binary patterns. Itu sudah standar itu di digital forensik untuk mengidentifikasi persentase timpang tindih. Yang pertama itu Pak Michael, itu ada kata-kata telah lulus ujian sarjana. Itu dulu dideteksikan. Nah, kata sarjana A yang ketiga pada sarjana itu, kan A terakhir. A yang ketiga itu ini. A yang ketiga ini. Ini A ketiga. A yang ketiga itu tumpang tindihnya untuk ijazah nomor 11-15 itu persentase overlappingnya itu 21,01%. 21,01%. Ya. Sementara pada ijazah nomor 11-20 atas nama seseorang bernama Joko Widodo, ini 13,5%. Persentasenya 13,54%. Jadi yang dihitung ini 21, ini 21, ini tumpang tindihnya 13% itu ada di sini. Jadi supaya saya pakai bahasa awamnya ya Pak. Jadi berapa banyak dari huruf A itu yang berada di atas coklat tua? Persis. Bukan coklat muda. Iya. Coba dilanjut Pak Rismon. Silakan dilanjut. Nah, jadi gini, Pak. Jadi persentase tumpang tindihnya, kita belum memeriksa juga ini apakah logo duluan baru huruf atau huruf duluan baru logo. Yang pasti mereka tumpang tindih gitu. Nah, penelitian ilmiah juga bisa nanti
dipakai untuk meneliti siapa yang menimpa siapa. Maksudnya Tapi Pak itu Resmon yang bukan dicetak dari ini kita, saya bilang, logonya saya dicetak belum dulu lakukan. baru tulisan, atau tulisan dicetak dulu baru logo. Oke, ya, Kan ya. ini ada 2 plat yang berbeda. Urutan-urutannya. Urutan nyetaknya, platnya. Ya, ya, ya. Lanjut, Bang. Nah, jadi itulah persentase timpang tindih dari huruf A pada kata sarjana. Ya. A terakhir. A terakhir. Nah, dari sini kan perbedaannya sudah Jelas jauh banget ya. itu. Iya. Yang di ijazah 11, 15, 21%, koma sekian. Terus yang di 11, 20 itu 13%, Ya. sekian. Oke. Gitu kan. Jadi hampir berapa ini? Hampir 130%, 150% Betul, ya Oke. selisih. Jadi 21 dan 13 itu sudah sejauh itu bedanya ya? Iya, sangat beda. Ya, ya, ya. Memang secara mata visual kan Pak Michael itu kan memang kelihatan Kelihatan banget. Udah kelihatan banget. Memang sih. Tetapi Iya. kalau peneliti kan harus punya pakai metodologi. Iya, harus Ya, pakai harus persentase. pakai angka ya, Ya. kuantitatif. Betul. Dalam hal ini adalah persentase, Ya. ya kan? Ya. Gitu Lanjut dia. berikutnya, ya kan? Berikutnya di huruf O. O. Tuh, jelas Nomor. banget itu. Nomor. Ya. Udah dapat kan Pak Michael? Sudah, Ya, sudah. Untuk ijazah bernomor 11, 15 itu persentase overlappingnya 11,2%. Sementara Ini, kalau di untuk ijazah pemirsa yang 11, belum lihat, no, Iya ya. nomor ini. itu Ya, 14. no. Nomor Iya, ini. O-nya itu 93%. adanya di pojokan bunga ini ya. Ya, yang ini dia. yang ini masih belum masuk, ya kan gitu. Yang ini udah masuk. Wah. Ya kan, platnya udah geser itu. Iya, iya. Ya. Nah, begitu Pak Michael. Betul. Untuk yang kedua, memang secara visual memang bisalah dipersepsikan bahwa memang terlihat Sangat ada terlihat. pergeseran Ya. huruf itu terhadap posisinya terhadap logo, tetapi kita harus simpulkan berdasarkan parameter dan Persis. prosedur, Ya. metodologi atau algoritma gitu, Ya, Pak Michael. Itu 11,20% dengan 14, sekian persen. Beda banget udah beda. Ya kan? Dan yang I-nya ini kayaknya kebalikannya. Yang ini 14, yang kiri 14, yang Ya, kanan nanti itu 10%. yang huruf ketiga, ya kan gitu. Huruf ketiga. yang kita bicarain. Iya. Yang ketiga itu I untuk di kata di yang Oke. di Jember gitu kan. Ya. Nih, Ya. I Tempat lahir. tempat lain ini Di Jember, di Surakarta di ini. tempat Ya. lahir. Ya. Yang Oh, ini itu dibandingkan pada kedua ijazah tersebut. Ya. Untuk ijazah nomor 11-15 itu overlapping persentasenya 14,71. Betul. Sementara yang di 20 itu 10%. Ini juga berbeda. Ya. Memang secara konseptual juga bisa disimpulkan, tetapi kita perlu precise gitu. Ya. Pak Michael. Ya. Ini kalau dipercetakan Bang Rismon dan Mas Mike itu biasanya kalau orang membuat nyetel plat itu dia pakai kaca pakai kaca pembesar gitu dari Nah, mana? ini saya besarkan sedikit Ya, Pak. ya dilihat di situ. Nah, betul. Ini lebih jelas Ini banget. lebih jelas ini. Ya. Jadi kebesaran dikit. Kebesaran. Nah, ini. Ya. Nah, itu I-nya itu tertimpa 14%. 14,71. Yang sini hanya 10% ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, Ya, huruf ya, D. huruf D. Jelas banget ini. D Motong. dari di sarjana tengah-tengahnya. kehutanan dan Iya. Oke. Heeh. Malah ini motongnya 2 kali ya. Iya, ya. Kalau Ini dilihat seberangnya ini kan logo teratainya itu ya Ya. kan gitu. Dia kena dua-duanya. untung logo UGM ribet ya, Pak ya. Coba logonya UGM itu sederhana gitu. Iya, bulat aja gitu. Wah. Tapi juga kalau bulat ya gampang. Gampang juga. Mau pakai logo apapun, kalau nggak identik ya nggak identik. Oh, gitu ya. Lanjut Bang Rismon. Ya. Oke, yang D untuk pada ijazah 11-15. 11-15 itu overlapping percentage-nya 5,95 Betul. dan di 11 ijazah nomor 11-20 itu 13,07%. Ya, Jadi wah. dua kali lipatnya ya. Ini paling parah ya. Iya, Persentasenya. iya, kelihatan banget.
Oh enggak, paling parah nanti ada huruf A yang terakhir itu yang paling parah. Oh, huruf A yang terakhir paling Iya, parah. Iya. Ya. Oke, lanjut huruf kelima, Bang Terus Resmond. huruf yang kelima, Pak Roy. Ya. Ya. Ini huruf E. Ya, E. E itu bersangkutan, ya. persis. Ya. Sehingga yang bersangkutan. Heeh. Yang Nah, itu motongnya di itu ujung dideteksi. kanan. Ya. Ya. Nah, Overlapping percentage-nya 9,45%. Nah, untuk tuh bisa ijazah kebaca. nomor Iya, 11, 9,45. Itu 18. Dua kalinya. Ya Wah. kan? Dua kalinya Ya. ini udah. Dan untuk yang 11-20, 18,02%. Itu persis di tengahnya, motong di tengahnya itu. betul. Nah, yang A ini kayaknya ijazah A yang di atas ya. makin terakhir. kelihatan lagi nih. Ijazah yang di atas, Heeh. nah itu A yang kedua pada kata ijazah. Ya. Untuk Masih ijazah kena nomor dikit. 11-15 itu Masih kena dikit. 4,48%. Iya. Ya. Kena buntutnya tuh. Kena buntutnya. Tetapi untuk ijazah nomor 11-20? 11-20 itu cuma 1%. Ya, udah lepas itu. Meskipun secara visual kelihatannya Lepas. tidak bersinggungan ya, tetapi ya itulah hasil. Ya. Kan begitu, Oke. Pak. Ya, jadi kalau secara visual memang kelihatan tidak bersinggungan, ternyata setelah kita periksa masih ada buntutnya dikit. singgungan atau tumpang tindih Ya. dengan logo tersebut gitu, Ya. Pak Michael. Oke. Dan Pak Roy. Luar biasa. Kita tampilkan supaya Pak Resmond John Boy. Christoph gede di sini. Ya. Jadi Bang, Ya, kesimpulan apa yang bisa itu, kita itu. ambil dari perbedaan persentase-persentase ini? Ya kita jangan bilang asli atau palsu dulu lah ya. Tapi kesimpulannya apakah ini menggunakan metode berbeda atau sumber berbeda atau gimana? kalau pakai metode yang berbeda, tentu hasilnya tetap sama ya. Artinya persentase itu tetap berbeda. Ya. Seperti kalau kita Maksudnya penelitiannya siapkan juga dengan si metode metode berbeda. NBP, Local Binary Patterns, ya ini kan menyimpulkan bahwa ada sejumlah ketidakidentikan, Persis. Ya. Ya. terutama posisi relatif huruf, ya, Dengan logo. posisi huruf relatif terhadap logonya, Ya. gitu. Ya. Nah, orang-orang percetakan yang berpengalaman seperti Pak Roy dan yang lainnya tentu akan menjawab bahwa ini Beda plat. berasal dari Dua kali percetakan yang master berbeda. plat yang berbeda. Ya. Oh, dua plat yang Ya, berbeda. jadi gini, ibaratnya kalau kita nyetak, itu kan kalau hanya nyetak satu warna, Ya. maka kenapa Bang John Christoph atau Pak Resmond menggunakan yang berwarna? Ya, Betul. karena kalau yang satu warna kan hanya hitam putih. Hitam putih itu kan hanya grayscale. Grayscale itu berarti dia hanya satu plat, satu warna. plat. Nah, ini ada dua plat, tidaknya ada dua plat pada saat dicetak. Oke. Jadi dua plat itu, plat yang pertama adalah plat yang menulis tulisan dalam warna hitam. Ya. Kayak ijazah, kemudian bla 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 bla. Ya. Plat yang kedua itu plat yang isinya adalah warna coklat tulang Logo. ini, logo. Nah, itu pada saat dicetak itu nggak mungkin cetak bareng karena kan biasanya dalam mesin cetak itu offset itu selalu tintanya pun ganti. Ya. Ya kan? Tintanya, jadi tintanya hitam dulu untuk nyetak tulisan. Kemudian setelah itu tintanya dicuci dulu semuanya, tintanya kemudian ganti yang coklat. Nah, Oke. jadi proses pemasangan platnya pun itu pun juga sekali dipasang dia kan menghasilkan misalnya 1000 cetakan atau minimal 500 cetakan. Udah, itu pasti sama antara cetakan pertama dan cetakan ke-500. Kalau itu dicetak pada saat yang sama, pasti hasilnya sama, identik. Oke, saya klarifikasi dulu Pak ya. Nah, Tadi kan Bapak bilang hitam dulu baru coklat. Ya, Tapi atau bisa coklat. saja coklat dulu baru hitam. bisa coklat dulu baru hitam bisa. Ya, biar kita fair nih. Ya, Nanti dibilang ini lagi kita. Tendensius. Ya, jadi artinya apa yang sudah Bang Resmond lakukan ini mempertajam atau memperjelas, saya bisa pastikan ijazah nomor 1115 Ya. Fronojiwo ini, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, Hari Mulyono. 1117 miliknya Sri Murtiningsih itu dicetak dengan waktu yang sama. Artinya platnya Oke, sama. Plat Jadi, yang sama. Plat yang sama dan kemudian dicetak pada waktu yang sama. Jadi tiga-tiganya itu identik. Ya. Nah, kemudian entah kenapa, nah ini Ya. pertanyaannya. 1120 itu meleset plat yang Nah, coklat. begini Pak. Nah, Saya mencoba berpikir seperti
kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya Gimana? coba berpikir aja bagaimana Ya. supaya kita challenge Coba ngeles. teori ini kan. Ya, Kan mereka punya sekitar 80 orang tuh lulusan di tahun ya, itu. ya. Apa mungkin dicetak pakai 2 plat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali sebagian palsu. Memang. Oh, aduh. Iya. Jadi nanti kalau ada misalnya yang 1120 itu katakanlah itu Platnya beda. identik dengan yang lain, berarti yang lain-lain ini dicetak barengan yang 1120. Oke, Ya. jadi misalnya nih Pak, kan sudah ada 3 yang identik kata Bareskrim. Katanya. Buka dong. Berarti ada 4 nih yang identik. Iya, buka. 4. Dong. Empat yang identik kan? Buka dong. Kan saya pernah bilang, identik itu bisa asli dengan asli atau palsu dengan palsu. Oke. Ya, kan? Nah, sekarang gini. Tolong Bareskrim buka. Yang 3 yang katanya identik dengan 1120 itu nomor berapa saja, milik siapa saja. Nah, karena ini sudah ketahuan ada yang tidak identik ini, Pak. Makanya, tapi andai kata dikatakan itu yang identik, berarti kalau itu yang identik, kasihan Fronojiwo, kasihan almarhum Hari Mulyono, kasihan Sri Murtiningsih, berarti itu dianggap tidak identik. Berarti punya Fronojiwo palsu dong, Pak. Nah, kalau dianggap yang 1120 yang asli. Iya, tadi kan katanya kalau Iya kan? kalau identik itu palsu dengan palsu, Lah iya. asli dengan asli. Heeh. Tapi punya Pak Jokowi identik dengan yang 3 lain nih, 3 lainnya. yang dianggap asli oleh Betul. Bareskrim. Sedangkan yang Fronojiwo, almarhum Hari Mulyono dan Sri Murtiningsih ini identik. Sekarang makanya kita fair-fair aja lah ya. Saya, Bang Resmon, kemudian juga kita semua, atau ada satu lagi nih, sahabat baru kita yang pakai ID topi merah katanya. Topi merah. Topi merah. Ya. Nah, itu juga sudah memeriksa ini, ya. Sekarang kita mau deh. Oke, semua ijazahnya dikeluarin. Bahkan kata Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, Penasihat Kapolri. saya pengennya 100-100-nya atau semuanya diperiksa. Bagus. Waduh. Bagus. Jadi kalau itu diperiksa dan kita pada saat gelar secara khusus itu diulang, kita lihat ijazah-ijazah itu. Dan kemudian itu akan diperbandingkan, ketahuan. Nah, singkat nih Bang Rismon. Seandainya itu digelar semua, dikasih 100 file scan yang milik apapun. 100 orang mahasiswa kehutanan itu ijazahnya, berapa lama Bang Rismon bisa memproduksi analisa persentase yang tadi kita lihat? Saya perlu kasih abang kan berapa lama waktu? Ya? Hah? Ini kan langsung running. Iya, bukan cepet. saya diketik gitu kan. Iya. Begitu sudah ada hasil scan ya langsung bisa diperiksa gitu. Berarti instan prosesnya. Iya, ini hasil running program kan. Oke. Iya, nggak lama kok ini. Apalagi nggak pakai laptop ya, Iya. Apalagi dia pakai desktop yang prosesornya kecepatannya tinggi. Ya. Karena kan kemarin Bareskrim butuh waktu berhari-hari kan. Ya kita hormati Bareskrim. Makanya kita challenge ya gitu untuk teman-temannya Pak Jokowi, kalau ingin membantu kasus ini dengan clear, jangan hanya tunjukkan ijazahnya. Kumpulkan semua itu ijazah-ijazah itu ke Bareskrim, ke Bareskrim, kemudian di Bareskrim di-scan satu-satu. Setelah itu coba diperbandingkan. Oke, silakan lanjut Bang Rismon. Ya, analisisnya. Oke, ini penting juga. Saya sudah periksa sebaran RGB-nya ya, nilai-nilai intensitasnya, ya, membaca nilai-nilai intensitas. Kalau huruf kan di situ hitam ya, Betul. Pak Michael, hitam. Huruf dalam ijazah itu, maka kenapa nih? cenderung ke arah 0. Oke. Nah, kalau Coba diulangi itu Bang. cenderung ke arah. Bang Rismon, tadi agak terputus, diulangi lagi. Diulangin aja lah, satu kalimat terakhir tadi. Ya. Oh ya. Mulai dari Jadi, yang penting dalam diulangi aja. image processing, ya kalau huruf itu kan hitam, itu kan cenderung ke arah 0. Oke. Dengan nilai minimum 0. Ya. Oke. Nah, kalau putih itu cenderung ke arah 255. Betul. Maksimumnya 0 sampai 255. 255 itu skala dalam Ya. warna. Ya. Nah, sudah saya periksa Mas Roy Ya. dan Pak Michael, itu ternyata ya dari simpulan yang perlu dikaji lagi memang ini. Tapi pemirsa juga bisa memeriksanya bahwa kalau di ijazah 11-15 itu logo menimpa huruf. Ya, oke.
kecuali yang tulis tangan, Pak Roy. Ya, tulis Yang tangan terakhir. Fronojiwo. Oh ya, Ya, wajar itu. Nah, itu di atas logo. ya, Tetapi untuk huruf-huruf kapital lainnya itu ya, di bawah besar ya, lainnya, di bawah logo ya berarti. itu di Ya. bawah dari logo. Ya, berarti cetaknya hitam dulu. Oke. Cetaknya hitam dulu. Hitam dulu baru Cetaknya cetaknya berarti coklat. kalau benar, Itu. ini kalau benar ya, Ya. Pak Roy, Ah, Mas Roy, kalau benar tidak secara digital berarti dia itu yang huruf dulu ya, Pak Roy. ya. Baru ditimpa dengan Logo. Logo. Ya. Karena apa? Ya, warna brown masih bisa saya deteksi di atas dari huruf-huruf tersebut. Oke. Warna brown dari Ya. Brownnya kelihatan. Betul. menimpa atau menumpang, Ah. menindih. Ya. Apa itu? Huruf seperti ujian sarjana, Betul. bersangkutan, Ya. peroleh dan segala hak itu Ya. semua saya deteksi brownnya masih ada Ya. di atas huruf. Berarti huruf dulu Baru logo. Ya, baru logo yang Oke. coklat. Kecuali nama yang tulis tangan, Ya. Fronojiwo. Ya, nomor itu harus NIM terakhir. gitu ya, Ya, Pak Roy. Nggak mungkin tulis tangan dulu. Ya kan gitu. Kalau tulis tangan dulu baru dicetak kan lucu, Nggak Pak. mungkin. Baru yang terakhir banget itu tanda tangan Ya. rektor, kemudian juga dekan. Betul, ya, betul, dan betul. cap pada pas foto. Nah, Ya kan, tapi gitu. Pak, apakah wajar huruf dulu baru logo? Oh, nggak masalah. Itu Nggak masalah nggak ya? masalah. Itu percetakan bisa aja bilang gitu. Nggak Oh, masalah. oke, Ya, oke. karena logo dulu juga baru tulisan juga bisa. Ya. Tapi tulisan dulu baru logo bisa. Nah, Kan Ada soalnya tambahan kan Mas Roy, hitam. kontradiksi. Ya. Ya. Nah, yang kontradiksi ijazah nomor 1120 Aha. itu sebaliknya. Ya. Di atas kata ujian sarjana yang kapitol-kapitol itu, Aha. yang overlap dengan logo, Dengan logo itu. saya tidak bisa mendeteksi kata. Oh, oke. Artinya apa? Ya, ini perlu saya kaji lagi, Aha. tetapi kesimpulan sementara adalah bahwa logo dulu baru huruf. Oh, berarti beda. Oh. Beda mencetaknya. Jadi ini tidak identik lagi-lagi ya? Lagi-lagi identik dalam rangka. Waduh. Kita mungkin bisa tampilkan juga nanti lagi. Iya, nanti saya tampilkan Iya, lagi. Nah, iya. Jadi sekarang Bareskrim kan mengatakan identik, Nah, tapi yang dipermasalahkan Dr. Rismond di sini Ya. masalah tidak identik. Begitu Bang Rismond? iya, kita nggak hanya dokter Resmond loh ya. Saya juga merasa itu nggak identik. Gitu. Iya, Itu iya. clear banget. Tapi yang saya deteksi menggunakan sebaran itu, ya, Mm-mm. intensitasnya, ya tadi itu bahwa di 11-15 atas nama seseorang bernama Fronojiwo, Ya. bahwa saya masih bisa mendeteksi warna logo di atas. Ya, betul. Hmm. Jadi masih kelihatan Berarti kan logonya. baru logo, Mm-mm. Pak Roy dan Ya. Pak Michael. Ya. Nah, kalau di 11-20. ijazah 11-20 itu sebaliknya, Mm-mm. saya tidak bisa mendeteksi warna brown di atas Warna hitamnya. huruf-huruf kapital yang tertimpa itu. Iya. Oh, Iya. gila ya, luar Jadi, biasa ini. jadi ini memang benar, kesimpulannya adalah sama dengan kesimpulannya Bang Rismond, ini beda pencetakannya. Jadi ini benar-benar dicetak pada waktu yang berbeda. Dan kemungkinan besar dengan dua sistem yang berbeda, cara prosedur nyetaknya juga berbeda. Artinya Atau tempatnya juga mungkin berbeda, kita nggak kalau tahu tempatnya ya. mungkin tempatnya mungkin sama lah gitu. Tapi Oke. bisa juga berbeda karena yang satu kan sekarang dengan teknik yang sekarang bisa aja yang satu tuh direpro dulu dengan presisi, kemudian logonya juga direpro dulu dengan presisi. Cuman bagaimanapun juga ketika mencetaknya itu kan masang platnya kan manual. Iya. Nah, itu meleset di situ. Nggak mungkin 0,1 inci misalnya kan. Ya, apalagi inci, mili aja. Mili. Iya, itu meleset. Jadi boleh saja itu ditembak. Misalnya ijazah itu direpro ya, direproduksi dulu. Kemudian logonya juga direproduksi, dia Ya. kemudian difilmkan, kan prosesnya gitu. Kemudian dipisahkan, yang ini film untuk tulisan, yang ini film untuk logo. Tapi ketika kemudian dicetak, ya kan, presisinya pasti berbeda. Gitu loh. Ini Oke. pasti meleset gitu loh, untuk menghasilkan yang sama persis. Wah, ini gawat sekali ini, dan saya lihat kalau begini, Ah. memang Bareskrim harus
mengulang Iya, proses ini. apalagi kan ini kan sekaligus untuk menjawab kemarin kan Polda Metro Jaya itu kan mau langsung pakai hasil dari Bareskrim gitu saja. Ya. Nggak boleh. Saya mendukung statementnya Pak Susno Dwaji ya gitu bahwa ini harus diulang semuanya. Ulang karena yang di Bareskrim apalagi itu baru pada tahap pendumas ya. Pengaduan masyarakat belum naik ke penyidikan ya, belum naik ke penyelidikan apalagi ke penyidikan. Ya. Sedangkan yang di Polda Metro Jaya juga sama, itu baru tahap klarifikasi. Ya. Jadi ini belum bisa dipakai, harus diulang lagi ijazahnya 1120 itu harus disita lagi. Disita sekali lagi. Disita, ya kan harus Oke, disita. berarti harus ada yang nganter lagi dong. Nanti ditekuk-tekuk lagi nanti. Iya gitu. Jadi apa yang disampaikan Bang Resmond ini sebenarnya telak banget ya. Telak banget tuh artinya ini benar-benar bukti yang sahih ya dari sebuah scientific investigation. Saya hilangkan kata crime-nya kan, scientific investigation. CSI. Ya, CSI ya. Karena apa yang dilakukan beliau itu benar-benar menggunakan teknik yang biasa kita lakukan kalau kita melakukan forensik secara digital. Meskipun tidak terlalu rumit tekniknya, tidak advance ya. Dan makanya ini juga sekaligus jawab, ijazahnya analog kok dilakukannya forensik digital. Sekali lagi, digital itu adalah kemajuan teknologi, Mas. Ya kan? Kita nggak usah menafikan kemajuan teknologi. Terus misalnya, itu harus forensik. Oke, kalau harus forensik, kita minta untuk diukur satu-satu. Ya, pakai penggaris. Ya, pakai penggaris diukur satu berapa mili, dicoret-coret di situ. Boleh. Kalau itu mau pakai forensik analog. Iya, cuman mohon gitu. Ini kan sudah era teknologi. Betul. Udah ada teknologi yang sangat-sangat detail, sangat mudah gitu loh untuk melakukan itu. Dan itu. Saya rasa nggak mungkin lah program itu berbohong tentang 11% atau berapa persen. Kecuali kita memang atur-atur sendiri supaya dia berbohong. Nah, nggak boleh. Saya kira gitu. Bang Resmond juga bisa cerita tuh bagaimana keakuratan dari program ini gitu. Jadi memang Bareskrim ini dia kan ingin membuat sebuah analisa mengenai digital forensik. Harusnya dia membuat seperti Bang Resmond tadi ya. Oh iya. Jadi gunakanlah teknologi yang ada, jangan kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu bahwa ini terus mundur lagi, harus pakai loop lagi, harus pakai vektor lagi, harus pakai penggaris lagi secara manual gitu loh. Itu kan saya kan dulu pernah cerita kalau ada seorang ibu-ibu yang mengandung ya kan gitu pemeriksaan bayinya kalau zaman dulu itu kita pakai stetoskop manual, kita hanya dengerin jantungnya ada enggak. Sekarang kan kita pakai USG. Bahkan ultrasonografi itu kita bisa lihat bentuk bayinya gitu loh ya kan dengan USG yang 4D. Jadi inilah yang dilakukan Bang Resmond saat ini. Itu. Ya. Tapi ini saya kembali ke Dr. Resmond nih. Kira-kira harapannya apakah Bareskrim atau Polda Metro Jaya atau siapa nih yang diharap akan saya bilang ya, kalau saya bilang insaf salah juga ya. Artinya berubahlah dari cara yang kemarin, katanya tidak ada persentase, tinggal bilang identik saja selesai. Dan tidak transparan. Saya bilang gitu, tidak transparan karena tidak ditunjukkan sampelnya. Itu wajib loh. Seseorang kemudian peneliti manapun atau badan, apalagi Bareskrim ya, meneliti itu harus disebutkan sampel pengujinya apa-apa saja. Nggak boleh kemudian ditutup, nggak ada, kita nggak ngerti. Dan nggak ada persentasenya. Kira-kira siapa yang Dr. Resmond harapkan untuk melakukan itu gitu loh, supaya keluar persentase seperti tadi yang kita sudah tunggu-tunggu lama ini. Ya, berkaca dari kasus-kasus yang lain kan Bareskrim sudah sering saya ceritakan ya kan. Sulit untuk mempercayai mereka. Tetapi kalau Pak Prabowo Subianto mendengar ini, kalau bisa diuji Pak secara independen di laboratorium kriminal atau forensik di Puspom TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, mereka punya masing-masing itu punya laboratorium juga. Dan ini pemeriksaannya juga nggak terlalu rumit ya, harusnya cuma uji tinta. Kalau secara analog kan uji tinta, uji kertas untuk mendapatkan senyawanya, untuk memprediksi usianya. Ini kan sebenarnya saya nggak butuh ijazah ini pun bisa kan, Pak. Kita hanya butuh lembar pengesahan skripsi, itu usianya sudah berbeda, ya sudah, ijazahnya pasti palsu sebenarnya kan gitu, Pak Michael. Dan sesederhana itu.
kalau memaksa Pak Jokowi menyerahkan bukti itu kan susah. Ya. Tetapi memaksa UGM untuk menyerahkan satu eksemplar skripsi kan lebih gampang bagi TNI. Kan Ya. gitu. Dan itu aja diuji di salah satu ketiga laboratorium Puspom TNI gitu. Ya, karena waktu itu juga kita sudah Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo juga Iya. sempat memegang Udah, skripsinya kalau itu secara langsung ya. Kalau skripsi clear betul ya gitu. Jadi skripsi itu clear betul. Kita megang yang namanya primary evidence. Ya. Bahwa ternyata ada 2 kopi skripsi yang sama-sama original. Ada 2. Yang satu ada barcode-nya di sampelnya, yang satu tidak. Tapi dua-duanya sama-sama meragukan kalau dilihat dari lembar pengasahannya. Oke. Gitu. Karena lembar pengasahannya itu ada perbedaan dikit letak capnya. Tapi dua-duanya dibuat dengan Times New Roman, artinya Waduh. tidak mungkin banget itu dibuat pada tahun 1985. Clear betul. Oke. Dan Dr. Rismond pede bahwa Puspom TNI, Angkatan Laut, Darat, ataupun Udara punya alat-alat atau kemampuan untuk melakukan tes seperti ini. Wah, punya lah Pak. Bahkan mungkin lebih advance daripada yang punya Polri, ya kan? Cuma Oke. mereka nggak sering show off di di kasus-kasus yang melibatkan sipilian atau civil society, ya. Bahkan mereka permasalahannya justru jauh lebih advance daripada yang yang dipunyai oleh Polri, ya. Terus begini Pak, tambahan juga ya, bahwa kita kan sering melihat watermarks ya, Pak Roy dan Pak Iya, Michael. betul. Ya. Itu logo di sini kan berfungsi sebagai watermarks, ya. Maka seharusnya watermarks itu dalam hal ini logo UGM, Betul. ya, berfungsi untuk mengunci supaya tidak terjadi manipulasi. Persis. Oke. Jadi harusnya dia huruf dulu, ya, kapitol dulu, baru itu logo. Itu yang sebenarnya harusnya kalau kita bicara tentang digital watermarking, ya, Ya. watermark dalam duit, itu nggak mungkin itu logo dulu, logo Bank BNI baru huruf dulu, baru ditimpa dengan watermarknya, itu yang Oke. benar. Jadi kalau orang Itu awamnya mungkin komposisinya. berpikir gini ya, Dr. Rismond. Jadi misalnya kita membuat Ya. sebuah surat, kita tanda tangani dulu baru distempel tanda tangannya kan. Iya. Masa distempel dulu baru Iya. kita tanda tangan? Kan lucu. Tapi itu ada fotonya memang begitu. Jadi, Oke. jadi stempel dulu, baru ditempel pas fotonya. Sehingga ini analisisnya Dr. Rismond waktu itu kan lintasan capnya itu tidak ada pada jasnya. Jas. Iya, jelas Oke. betul itu. Jadi memang itu di atasnya. Padahal jasnya Fronojiwo atau siapa itu Oh, kena ya. jelas, kalau itu Oke. jelas. Itu boleh dikatakan tuh bolehlah kita percaya. Ya. Punyanya Fronojiwo, almarhum Hari Nah, Mulyono. jadi kan gitu. kalau pengujian tadi itu kan posisi relatif ya, Ya. Pak ya, Ya. huruf-huruf terhadap logo atau watermarks-nya. Ya. Nah, sekarang Barreskrim bisa nggak menjelaskan Heeh. watermark itu dulu, baru Tulisan. font-font itu dicetak, Heeh. atau huruf-huruf kapital itu Itu dulu baru watermark. watermarknya. Ya. Ya, apa itu? Dijelaskan kepada publik ijazah yang katanya asli dari Pak Jokowi Heeh. dibandingkan dengan ini. Dan itu harus Oke. dijelaskan Iya. secara persis, secara seksama. Yang jelas gini, Bang Rismond, Mas Mike dan juga Ya. pemirsa sebentar. Tidak mungkin ada 2 yang benar. Ya gitu. Oh, Jadi iya. karena ini ada yang kita tes adalah 11.15, 11.16, 11.17 adalah identik. Ya, Tapi tidak identik dengan 11.20. 20. Nah, kata Barreskrim 11.20 identik dengan 3 pembanding yang misterius yang kita Ya. nggak ngerti. Tidak mungkin dua-duanya ini benar. Oke. Jadi pasti ada yang salah. Ya. Dan kalau kemudian membenarkan milik 11.20 Pak Jokowi, berarti Fronojiwo, almarhum Hari Mulyono dan Sri Murti Ningsih salah. Atau itu yang palsu. atau palsu. Atau Wah. ya, jadi kan ini gawat gitu loh. Jadi makanya kita tantang semua teman-temannya. Ya gitu. Ya. Termasuk yang nama-nama yang sering disebut oleh Bang Rismond itu yang satu angkatan itu ya, itu suruh ngeluarin semua ijazahnya Termasuk kemudian dites. Saminuddin.
Iya, Saminuddin Barorito itu ya. Ya, kalaupun itu ternyata dia beda tahun wisudanya, mungkin saja. Ya, Kalau gitu. ya, Kalau ya, misalnya ya. beda tahun ya, 85 sama 86, mungkin yang 86 menggunakan form yang edisi cetaknya beda. Oh, jadi nggak valid ya. Nah, valid. Jangan Yang dipakai. yang pakai adalah yang di wisuda pada November ya 1985. Itu pasti harus Ya, sama. dan sepertinya tanggalnya sama semua kok, Pak. Nah, iya kan Iya. tanggalnya kan sama tanggal Tanggalnya sama ijazahnya. semua dan semua tulisannya sama, Fakultas Kehutanan kan Oh ditulis. iya, Jadi betul. jangan dikasih fakultas lain. Iya. Iya. Jadi harus yang tanggal sama, tanggal ijazahnya sama. Betul. Yang itu bisa diperkirakan wisudanya mereka itu tanggal 19 November tahun 1985. Gitu. Dan Bukan kemungkinan yang lain. besar orangnya ada di foto yang satu itu tuh, nih. Ya, foto itu ini ya. apa foto itu harus begitu. Itu. Oke. Mungkin closing. Ada closing dari Bang Rismon nih, Dr. Rismon, sebelum kita Oke, biarkan netizen. Meskipun statement saya semula bahwa uji keidentikan tidak menjawab autentikasi ya, Ya. menjawab keaslian, Betul. tetapi karena yang dilakukan Baris Krim adalah itu, ya Itu. kita ikuti permainannya kan. Persis. gitu. Nah, jadi Permainannya. kalau kita Ya. ikuti permainannya, uji keidentikan, ya kita menemukan 6 kejanggalan setidaknya itu, ya. Ya. Beberapa 6 objek relatif terhadap watermarks-nya, yaitu logo UGM sebagai referensi. Dan tambahan satu lagi, Haha. apakah Bareskrim berani menjelaskan ya watermarks logo UGM tersebut komposisinya bagaimana tadi? Ya, apakah di 11-15 itu logo dulu baru Dicetak dulu. huruf, Ya. atau huruf dulu baru logo sesuai dengan fungsi dari watermarking? Ya. Kan gitu, menimpa dari data yang dilindungi, kan begitu watermarks itu fungsinya, Ya. supaya tidak gampang dimanipulasi. Nah, itu juga paling penting, karena watermarks logo itu bukan hanya cuma hiasan di dalam sebuah ijazah, sama seperti watermarks di duit kita, itu untuk membuat manipulasi itu makin susah gitu, Ya, Pak. betul. Gitu. Oke. Jadi dia harus watermarks ya, dalam hal ini logo UGM, maka dia harus menimpa huruf, Ya. gitu loh. Nah, itu fungsinya watermarks. Tetapi kalau yang saya amati ya, dugaan saya sama seperti dulu. Ya. Dari dari golden ratio-nya, Aha. dari Standarnya. lengkungan kurvanya, dari tipisnya lengkungan tersebut, ya, khususnya kepalanya Z, Ya. kakinya A, itu sudah digital font, Pak. Mhm. Ya, kalau bahasa hukumnya diduga. Ya, patut Wah. diduga. Bener. Iya. Wah, berarti memang Times New Roman. Iya, ada 11, istilahnya gini, 15. ada reproduksi terhadap ijazah yang berbeda itu. Jadi memang ada ijazah yang asli yang tahun 1985, terus dilakukan proses reproduksi untuk mungkin sudah sedemikian rupa caranya berhati-hati betul, dipotret dengan resolusi tinggi, kemudian dicetak bikin filmnya lagi. Tapi mungkin waktu membuatnya itu, kapanpun nanti tahunnya akan kelihatan, Ya. dia tidak memperkirakan pada tahun 2025 ada orang-orang kayak Dr. Rismon Sianipar, ada orang-orang kayak kita, ada orang-orang kayak Topi Merah yang Ya. kemudian bisa dengan kejujurannya Ya. ya kita membongkar sesuatu ini. Gitu. Meskipun dengan keahlian yang tidak terlalu advance. Oh iya sebenarnya Tidak terlalu sulit sebenarnya. tapi kan teknologinya juga berkembang. Betul. Dulu kan melakukan hal kayak gini, melakukan analisis gini kan mungkin agak susah kan gitu. Ya, Sekarang kan jauh lebih oke. mudah. Ya, Ya itulah ya, ya. kemajuan teknologi. Jangan nolak kemajuan Iya, teknologi. jadi jangan sewot sama Teknologi. Pak Roy atau Pak Ya. Dr. Rismon. Soalnya sekarang Sewotlah sama teknologi. enggak banyak yang sewot. Ini mumpung masih ada Bang Rismon ya. Ini kita tuh sekarang kembali. Wah, kita tuh Wah, semuanya itu apa jadi ini? korbannya Mulyono semua. Waduh. Ya, jadi Bang Rismon saya buka kaos ini. Korban Mulyono. Gitu. Tapi jangan sampai loh Pak. Ya, apa? Masa yang jadi korban Mulyono itu almarhum Hari Mulyono. Loh, makanya itu. Jadi jangan sampai. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, Ada bumi wayang makin gonjang-ganjing. Ya, ibaratnya ini sekarang kita itu menjadi Waduh. korban dari ini. Apa ya? Ternak ini.
Ternak. Ini ternak-ternaknya ini. Ya, harusnya gambar lembu, sapi gitu ya. Iya, Gitu, ini ada atau- harimau. Ini anggap aja lah, karena ini hewan-hewan lah. Ini ternak. Kuda. Ya, ternak-ternak ini, sekarang ini Bang Resmon ini, itu kalau lagi podcast, ya, itu selalu ada yang muncul nih ternak-ternak. Iya. Ini banyak banget ini ternak-ternak ini sekarang. Waduh. Iya, ini Saya sekalian mau komplain, Pak, Apa kepada itu? Balige Academy. apa itu? Susah banget saya mau komen di channelnya dia kalau live. Dan bahkan nih ada Penuh rampokan. ternak. Ada rampokan. Banyak nih. buzzernya. Iya. Jadi malas saya live. Iya, ini rampok ini banyak banget ini sekarang yang muncul kalau Bang Resmon lagi live ya, banyak muncul di komennya Sentana itu sekarang kan banyak dan mereka semua itu sekarang ya bayangannya kayak gini nih. Wah, ini setan-setan ini. Sekarang setan-setan jadi ternak semua ya. Bahkan ada Waduh. satu ini yang katanya anak kopral gitu ya. Wah, DJ anak kopral. Serem banget loh, Cin. Wah, ini omongannya tuh jelek banget gitu ya. Itu muncul ya. Kemudian ada juga yang omongannya, wah pokoknya jelek. Ini tergabung dalam ceboker Nusantara. Wah. Tukang cebok Nusantara ini. Ini tukang Kayaknya- cebok Nusantara Kayaknya ini. kemarin ada satu berita, Ah, orang-orang ini berkumpul di gala dinner ya, Pak? iya, kalau dia. Oh, benar ya? Dan mau ketemu lagi nanti hari Minggu depan. Ya. Oh gitu. Minggu depan mau ketemu lagi mereka. Gitu. Gala dinner lagi? Nggak tahu, mereka mau ketemu dengan ini. Mungkin, yang kulitnya lagi hitam ini. Oke. jadi rombongan ceboker Nusantara ini, wah, ini mau Oke. ketemu ke sana, ya. Waduh. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Tapi boleh nggak saya simpulkan begini, Pak? apa? Kalau dia gala dinner melulu, berarti ada bohirnya dong, Pak. Lo jelas, Kan gala dinner tuh mahal. justru dialah sebenarnya yang Ah. membohiri. Tapi jelas ya, Oke. 2 kali dan ini di TV nasional, Ya, Kompas TV sudah menjadi saksi. Betul. Satu yang namanya Ali Ngabalin, ya, tidak berani bersaksi di bawah Quran. Satu lagi namanya Sylvester, tidak berani bersaksi di bawah Alkitab. Dia ngeper semua. waduh. Ya gitu. Jadi yang namanya bohir itu benar-benar kalau itu tuduhkan ke kita-kita, tuduhkan ke saya, tuduhkan ke Bang Resmon, bahkan mungkin dituduhkan ke Mas Mike. Waduh. Itu bohong besar, ya. Bohong besar dan itu adalah ulah dari para buto. Wah, Ada butonya ini ada lagi. buto cakil ini, ya. Buto cakil ini yang membackup Petro ini, ya. Itu Wah. semua moga-moga yang namanya kebatilan itu tetap akan kalah dengan yang namanya KRMT. kejujuran. Iya, semoga mereka memang akan berkalang di tanah dan mereka akan menjadi saksi yang tidak. Nah, Wah, saksi. Lawannya saksi hidup. Lawannya saksi hidup. Ya, bumi goncang kajeng, langit kelap-kelap. Ancep kayon. Ini luar biasa nih. Keren sekali wayangnya ya. Jadi memang ya Pak, Ya, bersaksi di bawah Alkitab nggak berani, nggak berani. bersaksi di bawah Al-Quran nggak Nggak berani. Ya, jadi 2 orang itu sudah alhamdulillah ya, kita berterima kasih kepada Kompas TV yang telah memberi kesempatan saya ketemu dengan keduanya pada saat yang berbeda Ya. dan dua-duanya yang menuduh kita-kita itu mendapatkan dana yang dari bohir itu tidak berani ngepel. Awalnya sih katanya dari Megawati 16M apa Wah, berapa? itu ngaco bener. Wah, Ya, gila ngaco saya bener. bilang. Ya, masa Saya belum pernah dengar itu. masa peneliti independen kayak Dr. Rismon, ya, kayak Ya. saya, kayak Dr. Tifa, kemudian nanti jangan-jangan topi merah juga Dituduh dituduh juga ya. ya kan gitu. Itu. Jadi alhamdulillah sekali lagi pemirsa Sentana ya, kita sudah berani tantang mereka dan mereka tidak berani. Jadi mereka Oke. omong besar. Oke, jadi kalau dari saya mungkin begini Pak. Heeh. Saya sudah melihat dari tadi kita diajari lagi, Aha. diberi kuliah umum lagi Iya. oleh Dr. Rismon, Luar oleh biasa. Dr. Roy Suryo. Siap. Luar biasa bagaimana bahwa mungkin ini yang namanya fake dokumen analisis ya. Iya. Heeh. Bagaimana sebuah dokumen itu kalau tidak identik yang namanya fake. Dan ini ilmiah. Statement fake document, Iya. kemudian true document, atau kemudian juga original document, atau match or mismatch. Ya. Itu adalah terminologi dalam ilmu pengetahuan. Kalau yang dari tadi kita lihat sih kayak mismatch semua ya. itu bukan terminologi Soalnya- yang tiba-tiba diantem hukum. Coba, Bang Respon pendapatnya apa? Ya gitu. Iya, iya. Jadi yang tadi itu mismatch semua ya Bang ya? Untuk penutup nih Bang. Ya, memang kita nggak ada kebencian kepada Pak Jokowi juga. Iya. Pak Betul. Jokowi kan sebagai presiden pejabat Mm-mm. publik tertinggi saat itu ya harusnya
membuka diri bahwa ijazahnya sudah milik rakyat harusnya. Ya kalau memang ada ya siap untuk diuji. Betul. Bahkan harusnya statementnya Pak Jokowi kalau benar-benar otentik ya ijazah S1 UGM-nya ya pasti statementnya begini, silahkan uji dimanapun sampai di dalam dan luar negeri. Silahkan asalkan kalian yang biayain kan begitu. Ya. Harusnya. Nah, tapi itu publik kan selalu akhirnya semakin lama Pak Jokowi mau secara gentleman menunjukkan ijazahnya ke publik, maka publik akan semakin bergeser opininya ya menjauh dari Pak Jokowi lah yang pasti. Kan begitu. Karena beliau kan pejabat tertinggi, pejabat publik tertinggi 10 tahun, masa sih? Gitu loh. Kalau tidak, ya kita hanya berharap kejujuran Pak Jokowi saja, apakah sarjana muda atau lainnya, kan gitu kan. Tinggal terserah Pak Jokowi aja, bagaimana ini dituntaskan. Ini semua bola sekarang, bola ada di tangan Pak Jokowi kok. Oke, gitu Pak Michael penutupnya. Oke, terima kasih Dr. Rismon. Terima kasih. Ya mungkin sedikit lagi dari saya. Semoga kita semua tercerahkan, masyarakat awam mengerti apa artinya fake dokumen analisis, apa artinya uji identik. Dulu kita belajar tentang sianida di kasus Jessica Wongso. Sekarang kita belajar fake dokumen analisis di kasus ijazah. Jadi ini semua ilmu, guys. Jangan dimusuhin ilmu itu, jangan dimusuhi teknologi itu. Karena mau kau musuhi sejauh apapun, nggak juga bisa kita hindari itu. Iya, katanya kita harus pakai teknologi, katanya harus pakai AI. Sekarang pakai tilang aja, pakai teknologi kan, Nah, kamera jepret-jepret gitu kan. Kalau nggak, buang aja semua teknologi dari Indonesia. Kembali lagi ke zaman batu. Zaman batu. Kira-kira gitu, guys. Ya, terima kasih Dr. Rismon. Sudah jauh-jauh dari mana ini? Dari Belgia. Buat Pak Roy dan Pak Michael sehat-sehat di sana. Siap, thank you. Dan thank you Pak Roy Suryo sudah mau diundang lagi di Sentana. Dan semoga kalian semua tercerahkan dan tidak bosan-bosan menonton Sentana. Di-share, di-like, di-subscribe, dan di-komen. Kalau kamu masih ada yang percaya dengan ternak, komen lagi. Kalau kamu masih ada yang percaya ini asli, identik, 100%. Silakan di komen dan berikan analisamu yang melawan analisa Dr. Rismon. Sekian dan sampai jumpa. Thank you.